Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah penghuni kamar nomor 7. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Kembang Kandil. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kisahnya tentang cerita penghuni kamar nomor 7 ini. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Perkenalkan, namaku adalah Mira. Aku bungsu dari 4 bersaudara. Aku berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepat di tahun 2011, aku lulus di salah satu SMA di Kabupaten Bogor. Pada saat itu, aku sebenarnya tidak ingin melanjutkan pendidikan. Keinginanku hanya satu, yaitu langsung bekerja dan bisa menghasilkan uang agar tidak membebani kedua orang tuaku lagi. Ya maklum, aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahku hanya seorang petani, sementara ibuku berjualan sayur mayur di pasar. Namun kedua orang tuaku memaksaku untuk melanjutkan pendidikan. Karena kata mereka, aku harus bisa melebihi mereka berdua, mengubah nasib keluarga jika memiliki gelar tinggi. Karena desakan kedua orang tuaku itu, aku hanya bisa menuruti saja. Awalnya ayah memintaku untuk kuliah di Yogyakarta. Bukan tanpa alasan ayah menginginkan aku berkuliah di sana, karena kakak pertamaku sudah menetap dan berkeluarga di sana. Jadi nanti aku biar bisa terpantau karena ikut tinggal di rumah kakakku. Terlebih biaya kuliahku juga akan dibantu oleh kakak pertamaku. Namun aku menolak. Tetap saja aku ada rasa tidak enak. Penolakanku bukan karena ingin hidup bebas, tapi seandainya kakakku masih lajang, aku pasti menyetujui keinginan ayah. Akhirnya, aku meminta agar bisa kuliah di kota Bandung. Karena jaraknya yang tidak begitu jauh, setiap weekend atau libur kuliah, tentu aku bisa pulang ke rumah. Dibandingkan jika aku harus kuliah di Yogyakarta, bisa-bisa aku cuma pulang setahun sekali, seperti kakak pertamaku. Setelah cukup lama menimbang permintaanku, ayah akhirnya mengizinkan juga. Toh ada sahabatku yang juga akan kuliah di kota kembang itu. Namanya Santi. Dengan begitu ayahku percaya, karena Santi juga sudah kenal dekat dengan keluargaku. Singkat ceritanya, aku dan juga Santi pergi bersama-sama ke kota Bandung untuk mendaftar di 2 perguruan tinggi. Satu perguruan tinggi negeri PTN, dan satunya lagi perguruan tinggi swasta atau PTS. PTN yang aku pilih sama dengan Santi, sementara untuk PTS-nya berbeda. Santi memilih PTS yang ada di wilayah Taman Sari, sementara aku memilih untuk PTS yang lokasinya berada di Pati Ukur. Kami sendiri tidak ikut jalur mandiri untuk bisa kuliah di PTN, karena tentu saja kembali lagi pada masalah keuangan keluarga kami. Awal tiba di kota Bandung, kami berdua memang tidak langsung mencari tempat kos. Masalahnya kami masih buta jalan dan daerah di kota Bandung ini. Dan kebetulan saat itu, Santi memang berencana akan ikut tinggal di rumah tantenya yang ada di daerah Sukajadi untuk sementara waktu. Dan bersyukurnya aku waktu itu, tantenya Santi mengizinkan aku untuk ikut tinggal juga. Kami tinggal di Tante Dita, panggil saja begitu. Setidaknya hampir 2 minggu sampai kami menemukan kosan putri yang cocok. Kosan putri pilihan kami berada di daerah X. Akhirnya kami memutuskan untuk segera menempati kosan baru itu karena sudah merasa tidak enak dan cukup merepotkan Tante Dita. Meskipun saat itu kami masih menunggu jadwal tes tertulis SBMPTN.
Tante, Mira ucapkan terima kasih sudah diterima dengan baik di sini. Maaf kalau Mira banyak merepotkan selama tinggal di sini ya, kataku saat berpamitan. Ah, enggak, Tante justru senang kok. Setidaknya Tante ada teman beberapa minggu ini. Ingat ya, kalau sudah mengekos jangan pada nakal, ancam Tante Dita. Neng, nanti kalau ada waktu luang sering-sering main ke sini ya. Tante juga minta tolong, nanti kasih tahu juga lokasi kosan kalian ya. Pintanya kepada Santi. Insya Allah Tante, jawab Santi. Setelah berpamitan, kami arahkan kaki dan juga koper kami keluar rumah dari Tante Tita dengan perasaan yang cukup sedih juga. Ini dikarenakan kami teringat dengan treatment Tante Tita kepada kami yang begitu luar biasa baiknya. Kalaupun aku sukses nanti, aku pasti tidak akan pernah melupakan jasa Tante Tita kepadaku. Tepat pukul 3 sore kami meluncur ke tempat kosan baru dengan menggunakan taksi. Tiba di Jalan Raya X, kami akhirnya turun. Masalahnya jalan menuju kosan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kami pun akhirnya menyusuri jalan gang itu menuju ke kosan baru kami. Jaraknya tidak begitu jauh dari jalan raya, palingan sekitar 80 meteran saja. Untuk sekedar informasi, bangunan kos yang akan kami huni memang terlihat sudah lama atau tua. Namun, kami memilih tempat kosan ini karena cocok untuk kami. Selain harganya murah, suasana yang hening serta kebersihannya juga terjaga. Assalamualaikum, kata Santi sambil mengetuk-ngetuk pagar pintu besi bercat hijau dengan gembok yang menggantung di slot kuncinya. Waalaikumsalam, jawab seorang ibu-ibu yang baru saja keluar dari bangunan kos dan berjalan, sedikit terhuyung-huyung sambil menghampiri kami. Iya Neng, ada yang bisa ibu bantu? Kami mau ngekos di sini, kemarin sudah bilang sama Bu Linda. Ini teh Neng Santi sama Neng Mira ya? Kata ibu-ibu itu sambil mencoba membuka kunci gembok gerbang. Iya Bu, kok ibu tahu nama kami? Jawabku. Oh mari masuk, Bu Linda kemarin sudah bilang sama Bibi. Perkenalkan, nama Bibi, Bibi Asih. Bibi yang setiap hari bersih-bersih di sini, katanya. Kami pun mengangguk sambil melemparkan senyuman. Biasi kemudian membawa kami ke ruang utama bangunan kos. Ia kemudian mempersilahkan kami untuk duduk di kursi tamu. Biasi kemudian meminta izin untuk ke dapur dulu. Tunggu ya Neng, Bibi ke dapur dulu, silakan duduk dulu, katanya. Baik Bi, jawabku. Seketika Bibi langsung berbalik ke arah dapur. Aku pun membuka obrolan kepada Santi tentang antusiasmeku bisa mengekos di tempat ini. Enak ya Ti, rumahnya nyaman, sepi dan gak berisik. Iya Mir, sejuk juga lumayan, hawanya di sini benar-benar beda jauh sama Bogor, kata Santi tertawa. Tidak begitu lama, Biasi kemudian kembali dengan 2 gelas teh tawar di kedua tangannya. Ini Neng, minum dulu. Terima kasih Bi. Atuh, gak usah repot-repot padahal, jawab Santi. Ah, enggak, cuma air aja kok. Neng Santi sama Neng Mira asalnya dari mana kalau Bibi boleh tahu? Dari Bogor Bi, kalau Bi Asih, tanyaku. Ah, Bibi mah dari Cianjur, cuma suami Bibi dari sini. Nah, kalau Bu Linda sama dari Cianjur juga, beliau tinggal di sana. Oh ya, ini kunci kamarnya Neng, kamarnya di lantai 2 ya, kata Bibi sambil menyodorkan kunci kamar yang gantungannya berupa angka 7 dan 8. Setelah berbasa-basi, kami akhirnya izin kepada Bi Asih untuk masuk ke dalam kamar. Sebelum langkah kami mencapai anak tangga, Bi Asih memberitahu kami untuk tidak sesering mungkin keluar malam. Karena kata dia, di Bandung sedang ramai tindak kejahatan jalanan. Iya Bi, kami juga tidak suka keluar malam kok, kataku. Bangunan kos yang kami tempati ini memang sebuah rumah cukup besar. Di rumah ini terdapat 10 kamar kos, 4 kamar berada di lantai 1 dan sisanya berada di lantai 2.
Setiap kamar kos sudah dilengkapi dengan kasur, lemari, dan meja belajar. Istimewanya lagi, kamar mandi juga sudah ada di dalam. Cukup murah dengan kisaran harga 500.000 per bulan. Kamarku dan juga Santi saling berhadapan-hadapan. Kami pun langsung membereskan barang-barang kami setelah memasuki kamar. Bersyukur aku teh bisa dapat kosan seperti ini. Nyaman, murah, lengkap pisan pula. Jangan teriak-teriak atuh Mir. Nggak enak sama tetangga kamar sebelah, kata Santi mengingatkan. Ya maaf atuh, kalau aku ngomongnya pelan, ya mana mungkin kedengaran sama kamu, ucapku sambil menghampiri Santi di kamarnya. Di dalam kamarnya, Santi ternyata sedang memperhatikan banyak tulisan tangan di dinding kamar menggunakan pulpen. Ia membaca satu persatu tulisan tangan itu. Sini dibaca Mir, ini tulisannya curhatan semua. Kayaknya dulu penghuni kos ini pernah patah hati deh, kata Santi sambil tertawa. Beruntung ya kita, tidak pernah jatuh cinta, jadi nggak tahu deh rasanya patah hati kayak gimana, jawabku ikut tertawa. Iya Mir, bisa nggak minta dicat ulang temboknya? Kesannya kan jadi kotor gitu. Coba nanti bilang ke Piasi. Aku dan juga Santi pun mempercepat kegiatan beres-beres kamar. Pasalnya, sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Ditambah, kami pada kala itu juga harus mencari makanan untuk makan malam kami, karena perut kami sudah keroncongan. Azan maghrib kemudian berkumandang. Kebetulan aku dan juga Santi sudah selesai membereskan kamar. Kami pun mandi untuk bisa segera menunaikan sholat. Baru saja mau memakai baju, Santi sudah mengetuk pintu kamarku. Mir, udah selesai belum? Udah, kenapa? Tanyaku sambil membukakan pintu untuk Santi. Katanya mau ngajak sholat bareng. Aku tunggu di kamar ya? Iya. Sebentar, aku ambil mukena dulu. Aku heran dengan ajakan Santi. Padahal aku tidak pernah merasa bilang kalau mengajak Santi untuk sholat berjamaah. Apa mungkin aku lupa? Mungkin sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara salam Santi mengakhiri sholat jamaah kami. Alhamdulillah, ya sudah, aku ke kamar dulu ya Ti. Naruh mukena dulu, kataku. Santi yang tengah kusuk berdoa hanya mengangguk saja saat aku melipat mukenaku dan aku akan menyimpan ke atas meja belajar. Terdengar sayup-sayup suara Santi tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, Santi lanjut mengaji, gumamku. Aku menunggu Santi sambil rebahan di kasur hingga kumandang azan Isya. Santi tidak juga mengetuk pintu kamarku. Jangan-jangan dia ketiduran, batinku. Aku yang sudah tidak kuat menahan lapar akhirnya masuk ke dalam kamar Santi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ternyata Santi tengah menunaikan sholat Isya. Aku pun kembali ke kamar untuk mengambil mukena dan ikut menyusul menunaikan sholat Isya. Kebetulan juga aku belum batal. Mir, cari makan yuk, ajak Santi. Aku udah nunggu tahu dari tadi. Sebentar, aku pakai kerudung dulu, jawabku. Aku dan juga Santi kemudian turun ke lantai 1. Anehnya, aku tidak melihat penghuni kosan lainnya, terkecualinya Bi Asih yang sedang duduk santai di teras rumah. Maaf Bi, kok sepi ya? Pada kemana emang penghuni kosannya? Neng Mira, iya Neng. Kalau Neng Ratna sama Neng Ayu lagi pulang kampung, kan masih libur kuliahnya. Kalau Teh Siska pulangnya biasanya malam, ujar Bi Asih. Kalau yang lainnya? Tanya Santi. Nggak ada lagi. Di sini hanya 5 orang. Itu Teh sudah termasuk sama Neng Mira sama Neng Santi. Walah, berarti 05 ya Bi. Oh ya Bi, kalau tembok kamar dicat ulang bisa nggak sih? Tembok yang mana? Kamar saya Bi, kamar nomor 7. Kalau boleh besok mau dicat ulang gitu, soalnya kelihatannya kotor, kata Santi. Nanti Bibi bilang dulu sama Bu Linda ya.
Pipi harus izin dulu. Pipi nggak berani mutusin, katanya. Oke, Pi. Ya udah, Mira sama Santi cari makan dulu ya. Ucapku meminta izin. Lalu kami kemudian membeli makanan di sebuah warung nasi tidak jauh dari kosan. Kami meminta kepada penjual untuk membungkus makanan yang telah kami beli. Setelah membayar, kami akhirnya pulang. Biasi masih duduk di teras saat kami akan masuk ke dalam kamar. Biasi pamitan untuk pulang. Ia akan kembali besok pagi untuk membersihkan kosan kami. Pipi pulang dulu ya. Besok kalau Neng Santi sama Neng Mira mau duplikat pintu gerbang sama pintu rumah silakan. Soalnya yang lainnya juga begitu, kata Biasi. Iya Pi, terima kasih banyak, jawab Santi. Biasi kemudian pulang ke rumah setelah mengunci pintu gerbang. Kami pun akhirnya ke arah dapur untuk mengambil piring dan sendok yang memang sudah disiapkan pemilik kos untuk para penghuni. Kalau sampai begini, agak serem juga ya Mir, kata Santi. Iya juga, tapi kalau penghuni lainnya udah pada selesai liburan, kayaknya bakal rame deh, jawabku. Kami berdua akhirnya menyantap makanan yang sudah kami beli di kamar Santi. Baru setengah makanan aku lahap, aku tiba-tiba cegukan. Aku kemudian bergegas untuk mengambil air putih di lantai 1. Aku nitip ya Mir, pinta Santi. Oke kalau gitu. Saat aku mengucurkan air putih ke dalam gelas, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari ruang depan. Aku pun langsung menoleh. Ternyata ada seorang perempuan cantik yang tengah berjalan menuju ke arah tangga menuju lantai 2 dengan menggunakan daster berwarna biru. Malam teh, saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya. Aku menyapa dia. Perempuan cantik itu pun tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya melemparkan senyum dan mengangguk padaku. Aku membatin, mungkin perempuan itu adalah Teh Siska yang dibicarakan oleh Bibi. Setelah menutup pintu, aku kemudian kembali menuju ke kamar Santi. Saat melanjutkan makan, aku bercerita kepada Santi bahwa ada penghuni kosan yang sudah pulang. Tik, tadi aku lihat ada penghuni kosan yang ternyata sudah pulang. Kayaknya itu Teh Siska deh. Kabarnya juga di lantai 2 sama seperti kita, kata dia. Hah? Tapi kok aku nggak dengar ada yang buka pintu kamar di lantai 2 ini? Palingan kamu lagi fokus makan, jadi nggak dengar. Bisa jadi sih, kata Santi sambil tertawa kecil. Setelah selesai makan, aku dan juga Santi kemudian mengobrol mengenai persiapan mengikuti tes tertulis SBMPTN. Kebetulan, pintu kamar Santi hanya tertutup setengah. Sehingga saat ada yang lewat di depan pintu kamar, pasti kami akan bisa melihatnya. Termasuk perempuan tadi yang baru saja lewat dan melirik kami yang tengah asik mengobrol di dalam kamar. Malam teh, Santi menyapanya. Perempuan itu kemudian mengangguk lalu berjalan mengarah ke arah kamar 9 dan 10. Bukannya tadi kamu bilang sudah ke atas duluan saat ambil air minum, Mir? Iya, Ti. Mungkin iya dia habis dari bawah lagi kali. Tapi kalau tadi ke bawah, ya kita berdua pasti lihat dia dong. Orang pintu kan enggak tertutup rapat, kata Santi sedikit keheranan. Aku pun meminta Santi untuk tidak berpikir macam-macam. Aku lantas mengalihkan topik pembicaraan. Kalau kamu nggak keterima di PTN, gimana dong? Ya sudah, ya mau gimana lagi? Mau di PTN atau di PTS, yang penting mah sama-sama kuliah. Ya iya Siti, yang penting kita teh harus ngasih yang terbaik buat orang tua kita dan lulus dengan nilai yang bagus. Saat mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara pintu gerbang terbuka. Kami berpikir bahwa itu adalah Biasi. Namun tidak lama pintu depan juga ikut diketuk. Biasi, bukain pintu dong. Terdengar suara perempuan memanggil Biasi. Aku dan juga Mira yang mendengar suara perempuan itu pun sedikit kebingungan.
Jangan-jangan itu salah satu penghuni kos lainnya yang sudah selesai liburan dari kampung halamannya, Mir. Mati aku lupa ngambil kunci pintunya. Pasti dia nggak bisa buka kunci dari luar, kataku. Aku dan juga Mira bergegas menuju ke lantai bawah untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, aku dan Mira cukup kaget melihat wajah perempuan tadi. Wajahnya mirip dengan perempuan yang tadi sempat bertemu dengan kami berdua di dalam rumah. Halo, kalian siapa? Mana Bi Asih? Saya Mira teh. Ini Santi, kami penghuni baru kosan sini. Kataku yang masih dalam keadaan sedikit syok kala itu. Hai, aku Siska. Salam kenal ya. Oh iya, nanti kalau kunci pintu depan kuncinya dicabut ya. Iya, soalnya aku selalu pulang malam, kata dia sambil berjalan melewati kami untuk menuju ke kamarnya. Mir, kamar dia di lantai bawah. Yang di lantai atas tadi siapa? Tanya Santi kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepala. Teh Siska, tunggu teh. Kataku berlari menuju ke kamarnya. Loh, kalian kenapa? Kok seperti dikejar setan saja? Teh, Tete bisa temani kita di lantai atas nggak? Boleh, sebentar ya. Aku ganti baju dulu sama cuci muka, katanya. Kami pun kemudian langsung menunggu Teh Siska tepat di depan pintu kamarnya. Kami yang setengah ketakutan saling berpegangan tangan dan pandangan kami hanya mengarah pada satu titik, yaitu kamar Teh Siska. Oke, aku udah beres. Yaudah yuk. Begitulah ajak Teh Santi. Oh iya, kalau boleh tahu kalian asalnya dari mana? Tanya Teh Siska kepada kami sambil berjalan mengarah ke anak tangga. Kami dari Bogor teh. Kalau Teteh sendiri? Oh, kalau aku mah dari Cililin. Kalian tahu nggak? Enggak. Kami yang tidak tahu itu hanya menggelengkan kepala. Dan kemudian obrolan kami terhenti saat Santi membuka pintu kamarnya. Silakan masuk teh. Santi menawari. Oh, kamu di sini. Ini bekas kamar sahabatku dulu, si Novi, kata Teh Siska. Memangnya Teh Novi kemana? Kok kamarnya dikosongin? Panjang ceritanya, nanti kapan-kapan aku ceritain deh, ucapnya. Kami pun kemudian akhirnya larut dalam obrolan hingga lupa waktu. Kami pun tadinya berusaha menceritakan kejadian ganjil yang kami alami. Namun kami kurang yakin. Khawatirnya justru Teh Siska malah yang ketakutan. Akhirnya, kejadian itu pun kami simpan berdua baik-baik. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Teh Siska yang kebetulan sudah mengantuk pamit untuk kembali ke kamarnya. Ia harus bangun pagi sekali untuk kembali bekerja. Teh Siska sendiri bekerja di salah satu hotel yang ada di daerah Setiabudi. Aku balik ke kamar dulu ya. Udah ngantuk nih. Besok ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga kalian betah di sini, ucapnya. Iya teh. Makasih ya teh, udah mau nemenin. Begitulah kataku. Sekembalinya Teh Siska ke kamarnya, aku pun juga ikut kembali ke kamar. Namun kemudian aku mencoba menepis kejadian ganjil yang menimpa kami berdua dan akhirnya tidur pulas juga. Aku sendiri tidak mau mengingat-ingat kejadian itu lagi. Keesokan harinya, saat aku terbangun, aku mendengar suara Bi Asih di lantai bawah. Aku pun kemudian menghampirinya untuk menanyakan toko yang menjual alat-alat keperluan rumah tangga. Pagi Bi, sapa aku. Neng Mira, sudah bangun ya? Iya Bi, ini juga kesiangan. Tadi nggak sholat subuh, saya kecapean kayaknya. Teh Siska sudah berangkat, tanyaku. Oh, sudah kenal sama Teh Siska? Sudah barusan pisan. Ya sudah Bi, semalam udah kenalan kok. Oh iya, kalau toko yang jualan alat-alat rumah tangga di mana ya Bi? Rencananya saya mau beli beberapa keperluan untuk di dalam kamar. Banyak Neng, di pinggir jalan raya itu banyak toko yang jualan. Loh, Neng Santi belum bangun? Oh iya, tumben dia belum bangun. Biasanya dia itu rajin bangun pagi. Sebentar ya Bi, saya bangunin dulu dia.
Aku pun kemudian kembali ke lantai 2 dan langsung mengarah ke kamar Santi. "Ti, bangun Ti, udah pagi loh." "Ih, siapa itu?" Suara Santi seperti menggertak. "Astaga, ini aku Mira. Masuk Mir, pintu nggak aku kunci kok." Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat Santi masih mengenakan mukena dengan posisi tidur tengkurap. Saat aku mendekat, Santi langsung menarik tanganku. "Mir, malam ini pokoknya aku tidur sama kamu ya, please." Iya deh, emangnya ada apa? Nanti aku ceritain. Sekarang aku mau tidur sebentar, tapi aku mau tidur di kamar kamu. Kamu temenin aku ya." Santi akhirnya melepas mukenanya dan langsung menuju ke kamarku. Ia kemudian meminta izin untuk tidur sebentar dan kemudian meminta dibangunkan sekitar pukul 11 siang. Aku melihat Santi memang terlihat kurang tidur. Wajahnya pucat dan kantung matanya menebal. Setelah Santi tertidur, aku kemudian diam-diam keluar kamar untuk mencari sarapan. Aku membeli 2 bungkus nasi kuning di salah satu warung tidak jauh dari tempat kosku. Tiba di kamar, aku pun langsung memakan nasi kuning itu. Sementara Santi aku biarkan tetap tertidur, aku sendiri tidak tega untuk membangunkannya. Setelah makan, aku merampungkan membaca novel yang belum lama ini aku beli di Bogor. "Mir, bangun. Kamu tuh ya jorok pisan. Habis makan bukannya beresin." Santi membangunkanku. Rupanya setelah makan aku pun justru yang ketiduran sambil memegang buku novel. Dan bungkus bekas nasi kuningku masih terbuka di karpet yang digunakan untuk alas kasurku itu. "Aku ketiduran." Ya, jawabku sambil nyengir. "Itu aku udah beliin nasi kuning buat kamu." "Iya Mir, nanti aja aku makannya. Aku mau mandi dulu lah. Aku ikut mandi di sini ya." "Ya udah, kalau begitu. Apa sih yang enggak buat kamu?" jawabku. Kami pun akhirnya mandi bergantian. Setelah mandi, kami akhirnya pergi untuk membeli sejumlah peralatan untuk keperluan di kosan. Di perjalanan, Santi baru berani buka suara tentang kejadian yang dialami subuh tadi. Saat dia menunaikan sholat, kosan itu ada hantunya, Mir. "Maksud kamu gimana?" "Pertama, ada tete-tete yang semalam muncul, mukanya mirip Teh Siska kan? Kedua, aku alami saat aku sholat subuh." Santi kemudian menjabarkan kronologi detail kejadian ganjil di pagi buta tadi. Setelah terbangun, karena alarm ponselnya, ia kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk wudhu. Saat membungkuk untuk wudhu, ia merasa seperti ada seseorang yang tengah berdiri di kamar mandi. Pas aku bungkuk mau basuh hidung, mata aku tuh kayak lihat kaki persis di sebelah kiri. Karena cukup ketakutan, Santi pun meneruskan wudhunya dengan mata tertutup. Anehnya, saat selesai wudhu dan ia memberanikan diri membuka mata, tidak ada seorang pun ada di dalam kamar mandi. Namun kejadian ganjil itu kemudian berlanjut. Saat ia menunaikan sholat, ia merasakan ada seseorang yang telah menjadi makmumnya. Ia pun merasakan desahan napas di telinganya, apalagi saat ia selesai membaca surat Al-Fatihah. Aku dengar ada yang bilang amin. Napas aku salam, aku nggak lihat siapa-siapa di belakangku. Seketika bulu kudukku benar-benar meremang mendengar cerita Santi. Masa iya kosan itu berhantu? Coba nanti pas pulang kita tanya ke Bibi ya. Setelah kami membeli beberapa keperluan, akhirnya kami pun kembali pulang. Baru saja tiba di depan pagar kosan, tiba-tiba suara Teh Siska mengagetkan kami dari belakang. Ternyata Teh Siska pulang lebih awal. Teh Siska pulang lebih awal dikarenakan ia merasa sedikit tidak enak badan. Ia kemudian izin untuk pulang dan beristirahat. "Kalian dari mana?" tanya Teh Siska. "Beli peralatan untuk keperluan di kosan, Teh," jawab Santi, dan "Masuk yuk, badanku agak meriang ini," ajak Teh Siska. Kami pun akhirnya bersama-sama masuk ke kosan. Di teras, aku melihat Bi Asi sedang duduk manis sambil mendengarkan radio. Teh Siska pun akhirnya berpamitan untuk langsung menuju kamar.
Aku dan juga Siska yang menemani Piasi di teras, ia sekaligus ingin bertanya tentang adanya hantu di kosan itu. Tapi karena tidak ingin menyinggung perasaan, kami akhirnya urung membicarakannya. Hanya saja Santi meminta izin untuk pindah kamar. Pi, boleh nggak kalau Santi pindah kamar? Loh, kok tiba-tiba? Baru juga sehari di sini. Nggak apa-apa, Bi. Cuma pengen pindah aja. Ya sudah, Bibi coba telepon Bu Linda ya. Piasi kemudian mengeluarkan ponsel kecilnya dari saku celana. Ia kemudian meminta izin kepada Bu Linda untuk memberitahukan tentang Nanti Sinta yang ingin pindah kamar. Ternyata Bu Linda akhirnya mengizinkan. Santi diminta untuk pindah ke kamar yang ada di lantai bawah. Kebetulan kamar nomor 6, 9, dan 10 sudah ada yang memesan. Rencananya penghuninya akan menempati kamar itu sebulan lagi. Mereka juga seorang mahasiswa baru, sama seperti kami. Santi hari itu juga pindah ke kamar di lantai bawah, bersebelahan dengan kamar Siska. Aku menjadi satu-satunya penunggu kamar di atas. Setelah kejadian itu, aku beruntung tidak ada gangguan yang begitu menyeramkan yang menimpaku. Paling suara-suara aneh yang sering aku dengar di malam hari. Itu pun hanya beberapa kali, tidak terus-menerus. Dan itu tidak begitu membuatku menjadi takut. Kami juga masih menutup rapat-rapat kejadian ganjil yang kami alami saat pertama kali mengekos di kosan itu. Kami tidak bercerita kepada Siska dan juga Piasi hingga waktu di mana hari tes tertulis SBMPTN itu tiba. Hasil pengumuman tes itu ternyata Santi menjadi salah satu orang yang cukup beruntung. Ia masuk ke PTN itu, sementara aku tersingkir dan harus berlapang dada. Dan akhirnya, aku terpaksa mendaftarkan diri ke PTS yang ada di Pati Ukur. Padahal, jika ditakar-takar kemampuan akademiku lebih dari Santi. Tapi nampaknya aku memang kurang beruntung saja, karena pada dasarnya keberuntunganlah yang menentukan hasil akhir. Seminggu sebelum kuliah perdana dimulai, kosan mendadak ramai. Teh Ratna dan Teh Ayu kembali dari liburannya. Kedua perempuan ini ternyata berkuliah di perguruan tinggi yang sama denganku. Kesedihanku karena gagal masuk PTN terbayarkan, karena aku tidak menyangka akan satu atap dengan para seniorku. Apalagi kedua perempuan ini terbilang cukup baik dan juga ramah. Perkenalan kami dengan Teh Ratna dan Teh Ayu cukup berkesan sekaligus membuatku penasaran. Mira kamarnya di lantai atas. Wah, berani ya, ucap Teh Ayu. Iya Teh, emangnya ada apa di lantai atas? Gak ada apa-apa sih, cuma kan sendirian, jawab Teh Ayu seperti menyembunyikan sesuatu. Kan katanya hari ini bakal ada 3 penghuni baru masuk juga Teh, jadi Mira ada temannya. Oh iya, ya bagus deh, makin ramai kosan ini, jadi seru, sahut Teh Ratna. Sebelum waktu asar, ketiga penghuni baru itu berdatangan. Aku cukup terkesima melihat kedatangan mereka. Berbusananya itu fashionable, terbilang sangat gaul dibandingkan aku dan penghuni kosan lainnya, karena pada dasarnya kami semua berhijab. Piasi menyambut kedatangan mereka dan langsung memberikan kunci kamar ke masing-masing penghuni baru itu tentunya. Mereka bertiga yaitu Anggi, Eki, dan Fitri. Mereka ternyata berasal dari daerah yang sama, yaitu Jakarta, dan berkuliah di kampus yang sama di daerah Taman Sari. Lengkap sudah formasi penghuni kos, hanya saja menyisakan 2 kamar kos yang kosong. Kamar nomor 5 dan kamar nomor 7. Kamar nomor 5 digunakan untuk gudang, sementara kamar nomor 7 bekas dihuni oleh Santi. Dibiarkan kosong begitu saja. Siapa tahu kedepannya ada yang akan menghuni. Niat temboknya dicat pun urung dilakukan, karena Santi lebih dulu pindah kamar. Hari demi hari kehidupan di kosan itu berjalan normal. Kami semua seperti memiliki sebuah keluarga baru meski jauh dari orang tua. Makan bersama, masak bersama. Kadang juga berkumpul bersama untuk sesekali bergosip. Itulah yang kami kerjakan di luar aktivitas kami sebagai seorang mahasiswi, namanya juga perempuan.
Hingga pada suatu sore hari, tepatnya 3 bulan setelah kami hidup bersama di rumah kosan itu, aku dan juga Teh Ayu dikejutkan dengan kehadiran seorang laki-laki di ruang tamu kosan saat pulang. "Maaf, mau cari siapa?" tanya Teh Ayu. "Saya nunggu Anggi, Teh," kata lelaki itu. Tidak lama Anggi turun dari lantai 2. Ia langsung menjelaskan kepada kami jika lelaki itu adalah pacarnya, namanya Ruli. "Ini Ruli pacar aku, Teh," ucap Anggi kepada Teh Ayu. "Oh ya, Anggi pergi dulu ke Ciwok ya. Assalamualaikum," kata Anggi berpamitan sambil meraih tangan pacarnya. Lelaki itu hanya mengangguk, melemparkan senyum kepada kami sebelum keluar dari pintu rumah. "Bisa-bisanya Anggi bawa cowok ke dalam rumah," ucap Teh Ayu menggerutu kesal. Memang di kosan itu ada aturan lisan melarang penghuni kos untuk tidak mengajak lawan jenis ke kosan, apalagi sampai menginap. Kebetulan saat itu juga BAC sedang tidak di kosan yang karena merawat suaminya yang jatuh sakit, sehingga Anggi leluasa membawa pacarnya kemari. Karena kesalahan itu, Teh Ayu kemudian mengadukannya kepada Teh Siska sepulang ia kerja. Malam itu juga, Teh Siska yang mendengar cerita dari Teh Ayu tentang kelakuan Anggi, kemudian langsung menuju ke lantai atas. Ki, Anggi mana?" panggilnya sedikit bernada tinggi. "Belum pulang, Teh." Memang hari itu Anggi masih belum kelihatan batang hidungnya, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku sempat mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan keberadaannya sekaligus menanyakan apakah dia akan pulang atau tidak, namun Anggi tidak membalasnya. Keesokan harinya, saat aku keluar kamar, aku melihat ada sepatu laki-laki tergeletak di depan pintu kamar Anggi. Aku yang penasaran akhirnya mencoba mengetuk pintu kamar Anggi, namun tidak ada respon dari dalam kamarnya. Aku pun akhirnya turun ke bawah dan mencoba membangunkan Teh Siska. Aku bilang ke Teh Siska jika ada sepatu laki-laki di depan pintu kamar Anggi. Teh Ayu kemudian mengetuk pintu kamar Anggi cukup keras. Ia sempat memanggil nama Anggi dengan nada tinggi agar Anggi membukakan pintu kamarnya. Suara Teh Ayu kemudian membangunkan Eki dan juga Fitri yang masih terlelap tidur. "Nggi, bukan pintunya, Nggi. Sekarang," pinta Teh Siska. Anggi kemudian membuka pintu kamarnya dengan wajah masih sedikit kusut karena baru bangun tidur. "Iya, Teh, kenapa?" "Ini Teh sepatu siapa? Jawab," bentak Teh Siska. Anggi sontak terlihat cukup gugup. "Sepatu cowok aku, Teh." "Suruh keluar sekarang," bentak Teh Siska. "Dia nggak ada di sini. Anggi pinjam sepatu Ruli soalnya sendal Anggi kemarin putus. Jadi Ruli ngasih pinjem," nada Anggi seperti menutupi. "Awas ya, bawa cowok nginep kosan. Kalau ada apa-apa sama kamu, Teteh nggak akan tanggung jawab," ucap Teh Siska. Anggi kemudian menutup pintu kamarnya kembali. Sementara yang lain ikut turun ke bawah setelah Teh Siska mengajak untuk berkumpul di ruang depan lantai bawah. Aku sendiri izin untuk gosok gigi terlebih dahulu. Saat masuk ke kamar, aku mendengar kegaduhan kecil di kamar Anggi. Aku juga mendengar ada suara laki-laki di dalam kamar Anggi. Aku berpikir jika Anggi memang membawa pacarnya menginap di kosan saat semuanya sudah tertidur. Tapi karena melihat kemarahan Teh Siska saat melabrak Anggi tadi, aku pun merasa kasihan. Aku mencoba untuk menutupi kelakuan Anggi daripada dia diusir dari kosan ini. Di ruang depan lantai bawah, Teh Siska kemudian bilang kepada para penghuni kecuali Anggi untuk tidak nekat membawa lawan jenis ke kosan. Kalau nekat akan diadukan ke Bu Linda dan bisa saja diusir langsung. Soalnya kata dia bakal ada kejadian yang di luar nalar kalau hal itu benar-benar nekat dilakukan. Tapi Teh Siska tidak merinci secara detail penjelasannya. Kami pun semuanya bertanya-tanya, terkecuali Teh Ayu dan juga Teh Ratna yang sepertinya sudah mengetahui apa yang dimaksud oleh Teh Siska.
Saat masih berkumpul dan mengobrol, PAC datang. PAC pun kaget dengan suasana yang cukup menegangkan di ruang di depan itu. Ada apa, Neng? Tumben-tumbenan pagi-pagi sudah pada kumpul. Ah, enggak, Pi, cuma kumpul-kumpul saja kok, jawab Teh Siska menutupi. Ya sudah, Pipi ke dapur dulu mau cuci piring. Seketika semuanya bubar dan masuk ke kamar masing-masing, bersiap untuk mandi karena semua harus berangkat kuliah. Sementara aku mengajak Santi untuk ke kamarku terlebih dahulu. Aku ingin memberi bukti kepada Santi jika Anggi memang membawa pacarnya untuk menginap. Aku gak mau seuzon, tapi kamu coba deh di sini dulu. Ada apa emangnya? Pacar Anggi masih ada di dalam kamar. Aku tadi dengar suara laki-laki di dalam kamar Anggi. Karena tak juga mendengar suara laki-laki, Santi pun akhirnya nekat menguping di pintu kamar Anggi. Namun sialnya, niat Santi diketahui oleh Fitri yang saat itu tengah keluar kamar. Kamu ngapain di situ, Santi? Tegur Fitri. Shh, jangan berisik. Begitulah jawab Santi. Ternyata kegaduhan di depan kamarnya membuat Anggi membuka pintu kamarnya. Anggi yang melihat Santi berdiri di depan pintu kamarnya langsung curiga jika Santi sedang menguping. Karena posisinya, badannya ini sedikit membungkuk. Sontak Anggi pun membentak Santi dengan kata-kata kasar khas marahnya orang ibu kota. Santi menangis karena rasa bersalahnya yang nekat menguping kamar Anggi. Aku dan Fitri langsung menenangkan. Santi pun kemudian lari ke kamarnya sementara aku menarik Anggi dan membawa masuk ke kamarku ditemani Fitri. Sudah Anggi, aku tahu kok kalau cowok kamu itu ada di kamar. Jangan fitnah ya, Anggi masih ngeles. Aku tadi itu dengar suara laki-laki di dalam kamar kamu. Kamu jangan bohong. Apa kamu minta Siska ini buat ngeledah kamar kamu? Kebetulan dia belum berangkat kerja loh. Anggi pun terdiam dan kemudian raut mukanya terlihat panik. Anggi akhirnya jujur jika Ruli memang tidur sekamar dengannya. Ruli menginap karena saat mengantar Anggi malam sudah begitu larut. Apalagi jika Ruli memaksakan pulang. Anggi khawatir ada apa-apa di jalan, apalagi Ruli tidak membawa kendaraan pribadi. Aku minta tolong jangan bilang ke siapa-siapa ya, cukup kita yang tahu. Anggi merangsek kepadaku dan juga Fitri. Karena alasannya yang masuk akal, aku akhirnya menuruti permintaan Anggi, begitu juga dengan Fitri. Selepas itu, aku kemudian meminta agar Anggi meminta maaf kepada Santi karena telah membentaknya. Anggi pun kemudian menyetujuinya, namun dengan syarat permintaan maaf itu akan dilakukan jika penghuni lain sudah berangkat untuk beraktivitas, karena ia takut kelakuannya diketahui para penghuni lain. Setelah semuanya berangkat, Anggi dan juga aku kemudian mengetuk pintu kamar Santi, bermaksud mengantarkan Anggi untuk meminta maaf kepada Santi. Namun berkali-kali pintu kamar diketuk, Santi juga tidak merespon. PAC yang curiga lantas menghampiri kami. Baru saja Teh Siska masuk ke dalam kamar, penghuni kosan tiba-tiba dikagetkan dengan cerita Santi dari dalam kamar. Teh Siska pun kemudian keluar karena penasaran. Sementara penghuni kosan lain yang masih terdiam di ruangan depan hanya bisa kebingungan, termasuk aku sendiri. Sebetulnya semuanya begitu karena masih diselimuti ketakutan. Santi, kenapa? Kenapa kalian diam saja? Teh Siska menoleh ke arah kami. Teh Siska kemudian langsung menggedor pintu Santi tanpa henti sambil menanyakan apa penyebab Santi menangis secara histeris di dalam kamarnya. Santi, kamu kenapa? Istighfar. Hihihihi. Tiba-tiba saja Santi tertawa begitu melengkingnya. Teh Santi kemudian menyeret langkahnya menjauhi pintu kamar Santi sambil keheranan. Ayu, kamu dengar itu suara ketawa siapa? Ayu yang merespon hanya bisa mengangguk. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa begini? Kenapa dia datang lagi? Aku dan juga penghuni baru lainnya semakin kebingungan siapa dia yang dimaksud oleh Teh Siska. Saking ketakutannya, kami hanya bisa saling berpelukan tanpa sedikit pun beranjak. Ayo, Ratna, panggil PAC ke sini sekarang, perintah Teh Siska.
Teh Ayu dan juga Ratna pun bergegas keluar kosan untuk ke rumah Bi Asih yang jaraknya tidak begitu jauh meski masih mengenakan mukena. Tidak begitu lama, Bi Asih datang dengan seorang bapak-bapak mengenakan baju koko dan sarung bermotif kotak-kotak, lengkap dengan peci di kepalanya juga. Bapak-bapak itu kemudian langsung menuju kamar Santi untuk membujuknya keluar dari dalam kamar. "Neng, sudah Neng, mari ngobrol, buka ya." Santi masih saja enggan keluar kamar. Tangisannya semakin histeris. Tangisannya Santi ini malah membuat tetangga mulai berdatangan yang penasaran ada kejadian apa di kosan kami. "Aya naon Pak Sobar? Ada apa Pak Sobar?" tanya seseorang kepada bapak-bapak berbusana religius tadi. "Enggak tahu Pak, kesurupan mungkin. Ele-ele atuh siga bahala di atuh, seperti itu lagi." Kami yang semakin ketakutan karena mendengar jika Santi kemungkinan kesurupan kemudian keluar dari dalam kosan. Ternyata sudah banyak orang di luar kosan. Aku sendiri mendengar beberapa dari orang itu berbisik menyebutkan nama Novi. "Hah, Novi? Bukannya itu nama teman Teh Siska? Ada apa dengan Novi? Siapa Novi sebenarnya?" pikirku dalam hati. Setelah sekian lama Pak Sobar membujuk, akhirnya Santi membuka pintu. Karena mendengar suara Teh Siska yang sambil menangis memanggil nama Santi, akhirnya kami pun masuk ke dalam kosan itu. Kami pun ingin tahu kondisi Santi saat itu bagaimana. Anehnya saat keluar kamar Santi nampak terlihat biasa-biasa saja. Namun memang wajahnya seperti menyimpan kesedihan. Ia pun langsung dipeluk oleh Teh Siska. Santi dengan mata yang sembab kemudian menangis kembali di pelukan Teh Siska. Anggi yang merasa bersalah karena sempat membentak Santi, kemudian mendekat. Ia kembali mengucapkan permintaan maafnya kepada Santi. "Maafin aku ya Santi, aku gak ada maksud bentak kamu tadi," kata Anggi sambil menangis dan memeluk Santi. Santi pun hanya mengangguk. Kami akhirnya berkumpul dan bergiliran memeluk Santi. Keesokan harinya, di ruang depan lantai bawah, Teh Siska membuka cerita lama yang tersembunyi di kosan itu kepada para penghuni baru. Karena cerita tersebut sudah pernah ia ceritakan kepada Teh Ayu dan juga Teh Ratna. Meskipun begitu, selama tinggal di kosan itu, Teh Ayu dan juga Teh Ratna hampir tidak pernah mendapatkan gangguan. Maka dari itu, Teh Ayu dan Teh Ratna menjadi penghuni terlama yang cukup betah tinggal di kosan itu. Aku sebetulnya sudah merasakan hantu itu muncul lagi setelah kalian tiba di sini beberapa bulan lalu. Tapi aku percaya, hantu tidak sejahat itu kalau kalian tidak melakukan ulah yang fatal. "Ulah apa Teh?" Anggilah yang berulah memasukkan laki-laki ke kosan ini," kata Teh Siska. Ternyata hantu itu tidak suka dengan keberadaan laki-laki di kosan itu. Sementara mengenai kemunculannya di hari pertama aku dan Santi menghuni kosan itu, menurut Teh Siska hantu itu hanya ingin berkenalan saja. Dahulu rata-rata hampir seluruh penghuni kosan juga mengalami hal yang serupa. Namun hampir semua yang pernah mengekos di kosan itu tidak betah dan akhirnya pindah, menyisakan Teh Ratna dan juga Teh Ayu saja. Memang hantu ini bisa meniru wajah siapa saja. Karena banyak dari pengakuan penghuni kosan dulu itu, hantu ini menampakkan dengan wajah para penghuni kosan, katanya. "Lalu apa hubungannya dengan Novi?" tanyaku. Novi adalah sahabatku yang sudah meninggal 7 tahun lalu karena terpleset jatuh di tangga itu setelah sholat subuh. Kepalanya terbentur lantai yang menyebabkan Novi mengalami luka dalam di kepalanya. Menurut Teh Siska, Novi sempat koma selama seminggu saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Bandung sebelum akhirnya meninggal dunia. Novi terjatuh saat berlari turun ke bawah dengan masih mengenakan mukena. Sebelum kejadian itu, Novi sholat subuh berjamaah dengan penghuni kosan lainnya. Ia memang terbiasa menjadi makmum. Jadi sebetulnya itu hantu Teh Novi, atau tanya Fitri. Kemungkinan seperti itu Fit, tapi entahlah. Oh iya,
Novi ini putri kedua dari Pulinda, pemilik kosan ini. Dan dia itu dulunya tidurnya di kamar nomor 7 yang pernah ditempati sama Santi sebelum pindah, katanya. Oh, pantas. Waktu itu pas Santi sholat subuh, Santi merasa ada yang menjadi makmum. Tapi pas selesai, Santi nggak lihat siapa-siapa di belakangnya. Iya kan, Ti? Kataku. Santi hanya mengangguk. Nah, Santi, kejadian kemarin sore sampai malam kamu inget nggak? Kamu nangis-nangis sampai histeris dan kamu sempat kesurupan, tanya Teh Siska. Santi pun hanya menggelengkan kepala saja. Seingatnya ia hanya tidur terlalu lama hingga dibangunkan tengah malam oleh Teh Siska. Lalu apa hubungannya dengan membawa laki-laki ke kosan, Teh? Tanya Anggi penasaran. Jadi gini, Nov. Kan diamanati sama Pulinda untuk menjaga kosan ini. Karena ini kosan putri, maka Pulinda mewanti-wanti agar seluruh penghuni kosan tidak membawa teman lawan jenis masuk. Ini tugas yang diberikan kepada Novi, karena Pulinda sendiri kan tinggal di Cianjur. Ya, maka dari itu, setelah kepergian Novi, Teteh lah yang diamanati untuk menjaga kosan ini, karena Pulinda tahu kalau Teteh sahabat Novi. Kalau ada apa-apa, Teteh wajib melapor ke Pulinda, sambung Teh Siska. Teh Siska kemudian menceritakan kronologi detail penyebab Novi meninggal dunia karena terjatuh dari tangga kosan. Sekitar seminggu sebelum kejadian itu, Novi sempat bertengkar hebat dengan pacarnya. Novi lantas mencurahkan kesedihannya kepada Teh Siska. Pertengkaran itu dipicu karena Novi sering kali melarang pacarnya untuk datang ke kosannya. Pacar Novi pun mencurigai kalau Novi ini berselingkuh karena selalu melarang pacarnya datang ke kosan. Ya karena itulah Novi dan pacarnya akhirnya putus. Novi lantas mencoret-coret dinding kamarnya untuk meluapkan kekesalannya. Ya kebayangkan, kalau misal Novi mengizinkan pacarnya datang, penghuni kosan lain bakal berpikiran seperti apa, karena dia yang diwanti-wanti ibunya sendiri agar kosan steril dari laki-laki manapun. Namun setelah sholat subuh, tiba-tiba Novi mendapatkan telepon dari pacarnya. Mantan pacarnya sudah berada di depan kosan. Niatnya ingin meminta maaf kepada Novi dan mengajak balikan. Namun karena tidak ingin terlihat oleh penghuni kosan lain, makanya akhirnya Novi ini lari diam-diam turun ke bawah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Novi yang cerdas, periang, dan mandiri itu harus meninggal di usia 21 tahun setelah terjatuh dari tangga. Sejak saat itulah, kalau ada penghuni kosan bawa teman lawan jenis, pasti saja kosan ini gaduh. Ada yang kesurupan lah, itulah, inilah. 1,5 tahun lalu juga sama kejadian seperti kemarin. Tanya saja ke Ayu dan Ratna, ada penghuni kosan yang nekat bawa teman laki-lakinya masuk ke dalam rumah ini, kata Teh Siska. Setelah terungkap siapa hantu yang menghuni kosan itu dari cerita Teh Siska, maka semua penghuni baru semakin percaya tentang adanya larangan membawa lawan jenis masuk ke dalam kosan. Sejak saat itulah, para penghuni kosan menghormati adanya aturan di kosan itu hingga tidak pernah ada yang mengalami kesurupan lagi. Meskipun begitu, hantu Novi memang terkadang sering muncul di saat-saat tertentu, seperti ikut menjadi makmum saat pelaksanaan sholat atau seliweran seperti ingin menyapa para penghuni kosan. Dan pada akhirnya, seluruh penghuni kosan menjadi terbiasa dengan kemunculan hantu Novi. Jika sholat berjamaah, para penghuni kosan tidak pernah ketinggalan untuk mengirimkan doa kepada dia. Sementara kamar nomor 7 itu tidak pernah diisi oleh siapapun hingga aku dan Santi termasuk yang lainnya lulus kuliah. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Dengan itu, pemberitahuan ataupun notifikasi video terbaru akan sampai di HP kalian setiap kali channel ini upload video baru. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Banyak pelajaran nih yang dapat kita ambil dari cerita kali ini.
Semoga kalian bisa mengambilnya ya teman-teman, dan juga bisa menerapkan itu ke kehidupan kita masing-masing. Ya intinya jangan sombral lah seperti itu ya teman-teman, dan jaga adab ataupun aturan yang berlaku seperti itu. Dan mungkin sekecil apapun itu bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya. Sekian, terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah katanya ya teman-teman, artikulasi kurang jelas mungkin, dan pembawaan saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.